Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Dedi Wahyudi dari Kandang Soluna, Jati Asih, Bekasi, Jawa Barat. Kepada seluruh rekan-rekan di seluruh tanah air, semoga dalam keadaan sukses dan sehat selalu ya. Amin ya robbal alamin. Nah, kebetulan saya kali ini sendirian, nggak ada temen yang nemenin. Kebetulan tadi lagi ngerjain mobil, terus ada yang trouble power steering, jadi spontan saya buat penjelasan tentang power steering. Karena keluhan power steering ini banyak sekali dikeluhkan dan ditanyakan. Memang keluhan yang umum adalah terjadi kebocoran di rack steer atau power steering rack. Nah, memang di power steering sendiri itu banyak sekali perangkat lain yang perangkat pendukung, diantaranya ada rack steer itu sendiri, ada selang suction, ada discharge, ada selang high pressure, dan yang pasti pompa power steering. Nah, karena keluhan yang paling umum itu dari rack steer, kali ini saya akan angkat tema masalah rack steer bocor. Kenapa saya angkat rack steer bocor? Pertama, memang yang paling umum dia penyebabnya, dia yang paling sering rusak, dan yang pasti ini ada kaitan dengan anggaran, karena anggaran cukup besar, yaitu 2 juta sampai 3 juta rupiah. Nah, mungkin rekan-rekan sendiri masih bingung rack steer itu yang mana. Nah, saya kasih tunjuk. Nah, saya taruh. Nah, rack steer itu yang kayak gini, rack steer atau power steering rack. Nah, penyebab bocornya biasanya dari sini, dari seal yang ada di sini atau yang di ujung sini rusak karena efek dari gesekan dari as racknya ini yang mengkilap ini nih. Nah, biasa karena ya usia pakai ya tentunya, yang sudah 20 tahunan lebih, akhirnya ada kotoran menggumpal di bagian sini, yang karena di posisi di bawah akhirnya terjadi korosi atau karat. Tahu sendiri kan kalau as yang licin ini berkarat, seolah mengamplas bagian dari seal yang lama-kelamaan pasti akan bocor. Nah, yang jadi inti dari bahasan kita adalah gini. Bagusnya seperti apa sih rack steer itu, dibetulinkah atau diganti segelondong atau ex Singapura ya. Jadi gini, kalau menurut saya ini boleh kalian rekan-rekan terapin atau enggak. Jadi gini, kenapa saya buat ini tadi alasannya karena anggaran tinggi, dan pada akhirnya karena anggaran tinggi banyak rekan-rekan yang ngakalin. Ya maaf, mungkin karena kendala anggaran ya, atau satu dan lain hal yang bisa yang rekan-rekan alamin sendiri lah. Jadi gini, karena anggarannya kecil, karena anggarannya mahal, akhirnya diakalin dengan cara menghemat atau memangkas anggaran-anggaran dengan cara mengecer, misalnya ganti sealnya doang dengan mengganti asnya, atau ada yang ganti sealnya dan mengakalin asnya dengan di chrome. Nah, jadi gini, sekarang seandainya diakalin lah ya, sekarang diakalin sealnya sendiri yang ori 1.200.000 sampai 1,3. Untuk nge-chrome asnya sendiri nih, nge-chrome asnya sendiri itu kurang lebih 600 sampai 800.000. Berarti modal dasar untuk overhaul rack steer itu sendiri kurang lebih 2 jutaan. Belum lagi jasa dan minyak power steering tentunya. Nah, dengan banyaknya korban, tanda petik ya, yang bukan korban ya, dengan banyaknya teman-teman yang mau berhemat rencananya, jadi ada resiko gagal, resiko bocor, atau kalaupun nggak bocor, tingkat pemakaiannya atau lifetime-nya jadi nggak lama. Karena kan tahu sendiri sealnya itu dipasang menggunakan tangan tentunya ya, dengan handmade. Terus as rack steer-nya nggak diganti tapi dengan cara di chrome. Tahu sendiri kalau di chrome itu kan dilapisin sama lapisan chrome yang dalam jangka waktu tertentu akan habis atau terkikis oleh gesekan tadi, sehingga usia pakainya berbeda dengan yang as yang asli atau tanpa lapisan. Nah, karena modal dasar dari overhaul sendiri sudah di angka 2 jutaan, saran saya adalah menggantinya dengan ex Singapuran yang harganya kurang lebih 2,5 sampai ya 2,5 jutaan lah, kurang lebih seperti itu. Itu pastinya dengan bergaransi dan ex Singapuran asli. Nah gini, seandainya teman-teman tadi tahu sendiri modal dasar untuk yang overhaul atau ganti sealnya aja kurang lebih 2 jutaan ya, belum biaya segala macamnya.
dibanding dengan yang Singapura PD terus juga garansi. Nah, kalau kita ngecer atau ngakalin dengan mengganti sealnya aja atau dengan mengkrom asnya, gini, kebanyakan yang ngalamin tuh gagal atau nggak lama. Yang dibilang gagal gini, karena seal Rextir itu yang ori kan 1-2an, 1-2 sampai 3. Nah, itu sealnya ketika dipasang dia sekali pakai, ketika nanti gagal udah nggak bisa dipakai lagi. Berarti kita dengan mengganti seal itu harus dengan SST atau Specialist Service Tools yang tepat dan metode yang tepat. Jadi nggak mesti sealnya bagus, tapi cara pasang dan alat tidak tepat, resikonya cukup tinggi, resiko gagalnya cukup tinggi, dan pasti resiko bocornya cukup besar. Saran saya mending rekan-rekan semua mengganti dengan yang segelondong aja atau Singapura aja. Karena jangan sampai jadi korban-korban kayak temen yang lain, walaupun berhasil tapi harusnya dengan ngekrom atau seal itu nggak akan lama usia pakainya. Nah juga gini, saya buat video ini bukan untuk misalnya maaf dandannya di saya atau enggaknya saya, bukan, tapi saya mengarahkan agar nggak ada lagi rekan-rekan lain yang akhirnya kerja 2 kali. Sudah di overhaul, sudah ngeluarin uang, tapi gagal, akhirnya beli-beli juga gitu. Nah, jadi harapan saya dengan adanya video ini, rekan-rekan putuskan saja sudah ketika ada terjadi kebocoran di bagian reksirnya, di bagian reksir yang sini ya, kanan atau kiri, dipastikan ininya sudah berkarat. Ketika ini berkarat, sudah jangan ambil pusing, jangan ambil cara overhaul atau diakalin. Cara yang paling tepat adalah menggantinya dengan satu set atau satu gelondong, gitu aja dah. Karena nanti bisa jadi lebih hemat waktu, biaya, dan tenaga tentunya. Oke, mudah-mudahan apa yang saya buat kali ini bisa bermanfaat. Kesimpulannya adalah ketika memang dipastikan Rextira bocor, mending diganti sekalian, dan hindari mengganti ngecer dengan cara mengecer, yaitu part per part dengan cara ngakalin yang pasti ada resiko gagal. Ingat resiko gagal, dan kalaupun dipasang lifetime-nya atau usia pakainya tidak akan lama begitu. Jadi mendingan beli satu gelundung. Saran saya sih Singapuran. Setelah itu jadi lebih hemat baik waktu dan tenaga serta biaya. Oke, itu saja dari saya. Mudah-mudahan bisa bermanfaat, dan ketika ada pertanyaan atau request dari teman-teman, tinggal tulis di kolom komentar. Sekali lagi, saya Deddy Wahyudi dari Kandang Sona mengucapkan banyak terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.